Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan belajar lagi pelajaran PAI dengan Ustazah. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita akan membahas sholat sunnah munfarid. Sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid ada diantaranya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah istikharah. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menyertai, mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau sesudah. Sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkadah. Apa itu sholat rawatib muakkadah? Sholat rawatib muakkadah adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ada 5 sholat rawatib muakkadah. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sekarang kita akan membahas sholat rawatib ghairu muakkadah. Sholat rawatib ghairu muakkadah yaitu yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Ada 4. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. Untuk 2 rakaat sebelum sholat zuhur jatuhnya sholat muakkadah. Kalau ditambah lagi 2 rakaat sebelum sholat zuhur jatuhnya ghairu muakkadah. Jadi sunnah sholat sebelum sholat zuhur ada 4 rakaat, yang 2 rakaat itu sunnah muakkadah, yang kedua rakaat itu sunnah ghairu muakkadah. Untuk segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, qobliyah, dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua, ba'diyah, dikerjakan setelah sholat fardu. Tata cara sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat menurut waktunya. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqamah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam dalam setiap 2 rakaat. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak nyaring seperti sholat zuhur dan asar. Yang keenam, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh duduk atau berbaring. Yang ketujuh, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Di sini ada contoh niat sholat qobliyah zuhur. Usolli sunnatan qobliyatal zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Untuk pelaksanaannya seperti sholat sunnah biasa. Yang pertama, takbiratul ihram, sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. Yang selanjutnya salam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Tata caranya di sini pertama niat sholat tahiyatul masjid. Niatnya usolli sunnatan tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah niat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surat al-fatihah, dan seterusnya sampai salam. Mudah bukan? Kalian kalau masuk ke masjid dibiasakan melaksanakan sholat sunnah ya. Selanjutnya kita membahas sholat istikharah. Sholat istikharah adalah dimaksudkan untuk memohon petunjuk Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Sholat istikharah aslinya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya, sholat istikharah tertuju pada keinginan atau cita-cita yang sudah nampak, tetapi masih ragu-ragu dalam memilihnya. Sedangkan sholat hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Sholat istikharah hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang sedang membutuhkan atau untuk menentukan pilihan. Tata cara sholat istikharah: yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Yang kedua, melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat. Niatnya usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, pada rakaat pertama setelah membaca surat al-fatihah, kemudian membaca surat al-kafirun. Boleh diperbanyak 3 kali atau 7 kali. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah surat al-fatihah, kemudian membaca surat al-ikhlas. Boleh diperbanyak 3 kali atau 7 kali. Setelah membaca istikharah, dianjurkan membaca doa istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita cepat diberi petunjuk oleh Allah untuk menentukan pilihan. Niat dan doa sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Doa istikharah. Wa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khairi haitsu kana thumma rdini bih. Amin. Alhamdulillah, kita belajar materi hari ini. Sampai jumpa minggu besok ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.